Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Tasya Divelan Desrait dari Universitas Internasional Batam dengan Prodi Ilmu Hukum. Jadi, di sini saya mendapatkan tugas yang dimana tugasnya itu mewawancarai terkait pembagian harta warisan di dalam hukum adat Batak Toba. Sebelumnya, saya mohon izin untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lamsihar Sianturi. Saya asli orang Batak. Mama saya juga orang Batak, yaitu Borotogatoro, dan mereka tinggal di Seborong-Borong. Dan setelah tamat sekolah, saya merantau ke Batam, yaitu tahun 2000, dan sudah ada 26 tahun saya berada di kota Batam ini. Kira-kira seperti itu perkenalan diri saya. Baik, terima kasih buat perkenalannya, Bu. Jadi di sini saya ingin Ibu menjelaskan lebih detail dan lebih jelas lagi gimana sih pembagian harta waris di dalam adat Batak itu sendiri, Bu. Kalau di adat Batak itu, apabila orang tuanya dua-duanya sudah meninggal, biasanya yang paling banyak dapat harta warisan itu adalah anak laki-laki. Secara kan anak laki-laki itu adalah penerus marga di keluarganya. Anak perempuan juga dapat sih, cuman tidak sama banyaknya dengan anak laki-laki yang dapatkan gitu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi kan anak laki-laki itu lebih dominan nih ya, Bu. Jadi gimana kalau misalnya di keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki, Bu? Apakah hak warisnya itu bakal tetap dikasih ke anak kandung mereka, itu anak perempuannya, atau dia diangsurin ke sepupu dari keluarga laki-lakinya? Nah, kalau di dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, harta warisan tersebut akan dibagikan kepada ahli waris yang sah, seperti anak perempuan atau suaminya apabila dia sudah menikah. Jadi anak perempuannya berhak mendapatkannya, karena kan itu harta orang tuanya. Mereka berhak mendapatkannya dong, nggak mungkin kan dibagikan ke pihak keluarga laki-laki sementara dia punya anak perempuan, seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi juga bilang bahwasannya anak laki-laki bakal dapat lebih besar persenan hak warisnya dibanding anak perempuan nih ya kan, Bu. Nah, pastinya itu ada rasa ketidakadilan bagi anak perempuan sendiri ya, Bu. Jadi di sini menurut Ibu sendiri sering nggak sih terjadi konflik saat pembagian harta warisan? Ya, sering sekali terjadi konflik perkara pembagian harta warisan. Tentunya anak laki-laki atau anak perempuan tidak puas dengan apa yang mereka dapat. Secara kan warisan itu biasanya sih yang paling banyak dapat itu adalah anak laki-laki. Sementara kan bisa aja nih di keluarga tersebut anak paling tua kan perempuan. Tapi betul. karena di dalam adat Batak Toba itu yang lebih banyak mendapatkan warisan itu kan anak laki-laki. Jadi pasti dong mereka tidak puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan masing-masing, seperti itu. Berarti kayak gini, Bu. Contohnya anak paling besarnya ini perempuan, sedangkan anak paling kecilnya ini laki-laki. Berarti harta warisan itu bakal lebih besar ke anak paling terakhirnya. Iya, seperti itu. Biarpun dia anak paling kecil tapi laki-laki gitu. Sementara kan yang paling tuanya perempuan. Jadi pasti yang lebih banyak dapat itu adalah anak laki-lakinya, seperti itu. Baik, Ibu tadi bilang kan bakal sering terjadi konflik karena mereka tidak puas nih antara apa yang mereka dapat satu sama lain. Jadi gimana sih caranya, Bu, mengatasi konflik tersebut? Oke, untuk mengatasi konflik itu kita harus melakukan pembagian harta warisan itu secara adil dan transparan, serta kita harus memberitahukan semua rencana pembagian warisan tersebut kepada seluruh ahli waris yang sah dari sejak dini, begitu ya, agar mereka tahu dan mengerti tentang harta yang dia dapatkan, begitu loh, untuk menghindari salah paham dan konflik di kemudian hari, kira-kira seperti itulah. Berarti jatuhnya orang tuanya udah kayak harus menjelaskan sejak kecil nih kepada anaknya gimana sih tutur Batak itu, Bu. Orang tuanya sudah memberitahu bahwasannya anak paling tua bagiannya ini, anak yang kedua bagiannya seperti itu, begitu. Menjelaskan Jadi lambat laung lah gitu ya, Bu. mereka sudah mengerti yang mana bagiannya sendiri-sendiri, seperti itu. Oh, baik. Oke, itu aja sih pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih ya kepada Ibu karena sudah mau diwawancarai untuk memenuhi tugas kuliah saya, Bu. Oke, thank you, sama-sama.
Selamat malam Pak, perkenalkan saya Halimatus Sadiah dari Universitas Internasional Batam, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya memiliki tugas untuk mewawancarai terkait penjelasan pembagian warisan sesuai dengan hukum adat Batak. Sebelum itu, saya mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas permintaannya. Nama saya Zulkarnain Pulungan dan ibu saya Boru Lubis. Dan saya dilahirkan di Tanah Batak dan juga sekolah di sana. Dan setelah tamat sekolah, saya merantau ke Batam dan sudah berdomisili di Batam sudah lebih dari 30 tahun. Itulah perkenalan dari saya yang mau mengasih sekilas keterangan mengenai warisan ataupun hukum adat orang Batak mengenai harta warisan. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Untuk itu saya mohon izin untuk Bapak menjelaskan lebih detail lagi, lebih rinci lagi terkait pembagian warisan sesuai dengan hukum adat Batak. Kalau menurut saya dan yang saya tahu, apabila di orang Batak apabila meninggal seseorang, dia meninggalkan anak perempuan, anak laki-laki dan juga meninggalkan istri, dan harta yang ditinggalkan juga ada, dia itu yang mendapatkan warisan sepenuhnya adalah anak laki-laki. Dan kalau ada anak perempuan ataupun itok dari saudara laki-laki itu, dia itu ditanggung oleh saudaranya yang laki-laki untuk menanggung kebutuhannya sebelum menikah. Dan setelah dia nanti menikah, yang perempuan ini itu sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Demikian yang kami tahu tentang harta warisan dari seseorang yang meninggal dari orang Batak. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Tetapi sebelum itu saya mohon izin bertanya terlebih dahulu. Tadi Bapak kan ada menjelaskan untuk pembagian warisan ahli waris utama yaitu anak laki-laki, dan perempuan itu menjadi tanggungan anak laki-laki tersebut. Tetapi untuk istri atau janda, ya istri yang ditinggalkan oleh suami tersebut selagi istri tersebut masih hidup, itu dia bagaimana pembagian warisannya, Pak? Itu istri yang ditinggal, dia itu mendapatkan hak hampir sama dengan anak perempuan dia. Dia ditanggung jawab oleh ahli waris yang laki-laki dan kebutuhannya juga ditanggung jawab kalau dia belum menikah lagi. Dan kalau dia tidak menikah lagi, kebutuhannya sampai dia wafat ataupun meninggal itu ditanggung oleh anaknya yang laki-laki yang ditinggal oleh suaminya. Demikian menurut kami dan yang kami tahu mengenai adat warisan orang Batak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya tanya-tanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Bang, aku mau nanya nih tentang hak waris adat Batak. Ada 5 pertanyaan. Pertama itu, apa yang dimaksud dengan sistem waris dalam adat Batak? Jadi sistem waris dalam adat Batak itu ada aturan adat yang mengatur pembagian harta peninggalan dari orang tua kepada keturunannya, yaitu anak laki-laki memiliki peran utama sebagai penerus marga dan penerima warisan keluarga. Oke. Terus ke pertanyaan yang kedua tuh, siapa aja yang berhak menerima warisan dalam adat Batak? Jadi dalam adat Batak itu yang berhak menerima warisan dalam terutama itu anak laki-laki sebagai penerus marga. Anak laki-laki tentu biasanya mendapat bagian lebih besar atau tanggung jawab lebih. Jika tidak anak laki-laki, warisan ini bisa diberikan kepada saudara laki-laki dari pihak ayah, misalnya paman. Kalau di adat Batak itu tulang. Sementara itu, anak perempuan umumnya tidak menjadi ahli waris utama, tetapi bisa mendapat pemberian tertentu, hibah atau ulus atau berkat. Oh, lalu yang pertanyaan ketiga tuh,
gimana kedudukan anak perempuan dalam hukum waris Batak? Jadi dalam adat Batak, anak perempuan tidak dianggap sebagai penerus marga karena setelah menikah akan mengikuti marga suaminya. Oleh sebab itu, mereka biasanya tidak mendapatkan warisan utama. Namun, dalam praktik modern, banyak keluarga Batak mulai memberikan bagian kepada anak perempuan sebagai bentuk keadilan dan perkembangan zaman. Terus gimana pembagian warisan jika tidak ada anak laki-laki? Jadi, dalam adat Batak itu, jika suatu keluarga Batak tidak memiliki anak laki-laki, maka pembagian warisan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, yaitu diberikan kepada saudara laki-laki dari pihak ayah, atau paman kalau bahasa Bataknya tulang. Kedua itu ada mengangkat anak laki-laki untuk meneruskan marga. Dalam perkembangan, sekarang anak perempuan dapat diberi warisan berdasarkan kesepakatan keluarga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan marga dalam adat Batak. Yang terakhir nih Bang, gimana hubungan hukum waris adat Batak dengan hukum nasional Indonesia? Jadi di Indonesia, hukum waris tidak hanya satu, tetapi terdiri dari beberapa sistem, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata KUHP Perdata. Hukum waris Batak termasuk dalam hukum adat yang tetap diakui selama masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Namun, jika terjadi sengketa, penyelesaian bisa dilakukan melalui pengadilan dengan mempertimbangkan hukum nasional dan rasa keadilan termasuk kesetaraan gender. Oh, itu aja sih yang aku mau nanya. Makasih ya. Oke, Dek.